Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, dan kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Pagi hari ini, Dayu dan teman satu kelasnya akan mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Seperti contoh pantun berikut ini. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Pada pantun tersebut, akhiran baris pertama dan ketiga adalah N, sedangkan akhiran baris kedua dan keempat adalah T. Selain saja, dalam membuat pantun juga harus memperhatikan amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti contoh pantun berikut ini. Siang-siang makan buah kedondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Amanat pantun tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Berikut ini contoh gotong royong antar warga masyarakat. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Unsur-unsur gotong royong antara lain usaha atau kegiatan kerjasama. Setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing berdasarkan keikhlasan dan sukarela, tanpa pamrih atau tanpa harapan balas jasa. Kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat dari kegiatan gotong royong antara lain: pertama, meringankan beban waktu dan biaya, meningkatkan rasa kekeluargaan, menumbuhkan sikap sukarela dan tolong-menolong, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan peran orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia disebut makhluk sosial. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, saling menyayangi, dan saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Lalu apa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat antara lain: 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat.
Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Misalnya, peraturan jam belajar masyarakat, kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa, serta mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Baiklah anak-anak kelas 5, tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Interaksi sosial dalam berbagai bidang, antara lain, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. 2. Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. 3. Bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. 4. Bidang moral.
Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai menonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun tua. Pantun tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya pantun tua berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Karena pantun tersebut disajikan dalam prosesi pernikahan yang merupakan adat dan budaya suatu daerah, pantun tersebut berjenis pantun tua. Di benak Lina muncul pertanyaan baru. Mengapa prosesi pernikahan di daerah tempat tinggalku tidak ada tradisi berbalas pantun ya? Lina teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Baiklah anak-anak kelas 5, perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang, seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antar warga masyarakat. Pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan sumber daya alam mendorong suatu daerah menghasilkan produk yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi orang-orang dari daerah yang berbeda. Misalnya, suatu daerah memerlukan batu bara untuk bahan pembangkit listrik, namun daerah tersebut tidak memilikinya. Maka daerah tersebut membeli batu bara dari daerah penghasil batu bara. 2. Tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Satu daerah tentu tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang dibutuhkannya, sehingga untuk memenuhinya harus berinteraksi dengan daerah lain. Misalnya untuk mendapatkan bahan makanan, orang-orang di perkotaan harus berinteraksi dengan orang-orang pedesaan. 3. Untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berinteraksi dengan daerah lain juga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Misalnya, daerah pantai menjual hasil nelayan ke daerah lain sehingga perekonomian di daerah pantai tersebut meningkat. 4. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia antara satu daerah dengan daerah lainnya tentu berbeda. Contohnya di suatu daerah tidak memiliki dokter, oleh karena itu daerah tersebut mendatangkan dokter dari daerah lain. Baiklah anak-anak kelas 5, interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di skala bidang. Dalam bidang ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah lain sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Baiklah anak-anak kelas 5, perbedaan kondisi geografis berpengaruh terhadap upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan. Upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan di daerah pantai antara lain melestarikan hutan bakau dan terumbu karang, membangun sarana pariwisata pantai, sedangkan di daerah pegunungan, upaya pembangunan ekonomi antara lain melestarikan hutan yang ada di sekitar pegunungan, memperbaiki akses jalan ke wilayah pegunungan. Baiklah anak-anak kelas 5, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat antara lain mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah masyarakat. Dari uraian tersebut, kita dapat mengetahui perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Baiklah anak-anak kelas 5, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia di pembelajaran ketiga dan 4. Bapak harap penjelasan Bapak pada pagi hari ini dapat membuat kalian mengerti. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.